Sebaiknya memang semua itu didesain sendiri ya. Jadi artinya mulai dari bagaimana bentuk karakternya, apa gendernya karakternya, siapa nama karakternya, terus karakter ini memiliki sifat-sifatnya apa. Nah itu memang benar-benar di konsep ya, di ilustrasi sampai benar-benar jadi. Nah itu desain karakter. Tapi kalaupun kita itu terlalu lama ya kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang menyediakan karakter yang berbentuk sudah animasi ya, bisa Lottie Art dan seterusnya. Nah, tokohnya harus ada dulu dalam cerita itu. Nah, kemudian tokoh itu akan menemukan masalah ya. Misalnya dia masalahnya apa. Nah, di SMK teman-teman semua, teman-teman itu kan sekolah memilih jurusan tertentu, itu kan dalam rangka untuk menemukan solusi atas masalah di masyarakat. Misalnya teman-teman di rekayasa perangkat lunak, di setiap instansi, kantor, UMKM itu pasti membutuhkan yang namanya aplikasi ya untuk memudahkan atau mengefisiensi satu pekerjaan. Maka butuhlah teman-teman dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, nanti juga berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik komputer jaringan untuk database-nya. Nah, seperti itu. Jadi artinya teman-teman harus paham dan sadar ya. Kadang-kadang kita sekolah tidak sadar apa tujuan kita sekolah ya. Tentunya tujuan kita sekolah salah satunya kita ditemukan banyak hal-hal yang sifatnya sosial. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya ulang lagi, yang saya simpulkan adalah teman-teman harap memiliki tokoh ya. Tokohnya apa, siapa, dan tokohnya apakah harus menggambarkan citra produknya. Kalau misalnya harus kearifan lokal, oh berarti ciri khas daerah tersebut. Nah, teman-teman kan dari seluruh Indonesia, pasti ya daerah ada ciri khasnya. Nah, ciri khas budaya, nah itu bisa didesain di tokohnya. Kemudian tokoh tersebut pasti memiliki masalah. Nah, ini biar empati kita. Jadi empati bahwa setiap orang memiliki masalah. Dan teman-teman tadi sekolah di SMK salah satunya adalah disiapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Salah satunya ya tadi teman-teman jurusan RPL agar nanti juga membantu permasalahan yang ada di setiap institusi, kantor-kantor ya, industri, kemudian juga banyak hal. Kemudian RPL kolaborasi dengan TKJ, dan ini kemudian menghasilkan satu solusi untuk masalah-masalah yang ada. Nah, tentunya teman-teman nantilah yang menjadi orang-orang yang expert dalam bidang itu. Nah, yang pertama dipahami adalah masalahnya apa dulu nih. Kalau teman-teman nanti memiliki produk, pasti produk itu akan menjawab masalah. Nah, biasanya ini jauh sebelum produk itu jadi, sebelum teman-teman membuat produk ya identifikasi dulu. Nah, ini akan menjawab masalah apa. Nah, ini kan pastinya juga suatu produk itu nggak ada yang benar-benar sempurna 100%. Jadi pasti setelah teman-teman tahu identifikasi, kita berempati, seakan-akan menjadi orang yang kena masalah, kemudian dapat alat itu, kemudian alat atau aplikasi itu nanti membantu untuk apa? Ya tentunya nanti sempurna berkelanjutan ya, jadi artinya demikian biasanya. Oke, masalah yang menjadi pertama. Yang kedua, setelah teman-teman ada masalah, teman-teman memikirkan satu plot solusinya. Jadi awal, pertama dikenalkan tokohnya, kemudian tokoh tersebut menemukan masalah. Kemudian yang kedua, Anda memberikan solusinya, ya, memperkenalkan produk atau layanannya, ya. Jadi bagaimana solusinya ketika tadi ada masalah. Nah, produknya apa nih, teman-teman? Misalnya membuat aplikasi kasir, atau teman-teman membuat aplikasi transportasi, atau aplikasi apapun ya yang memudahkan untuk kesehatan misalnya, atau untuk pembayaran
dan seterusnya. Ya, itu solusinya apa? Kemudian setelah teman-teman ada solusi ini dijelaskan seperti apa. Nah, kemudian setelah menemukan solusi dipertajam bagaimana dari produk itu ya. Jadi kita jelaskan cara kerjanya seperti apa, berikan detailnya. Jadi setelah tadi solusinya ada, kemudian dijelaskan cara kerjanya. Jadi dipertajam lagi, diperdetail lagi. Setelah masalah, kemudian ada solusi, solusinya kan aplikasi Anda. Nah, aplikasi Anda ini cara kerjanya seperti apa? Apa yang Anda tawarkan ke masyarakat? Kemudian Anda detailkan di situ. Jadi saya memiliki aplikasi dengan gagasan seperti ini, aplikasi ini membantu apa. Dan seterusnya sebetulnya ini disebutkan kembali manfaatnya. Nah, jadi masalah harga, masalah orang itu harus membeli itu urusan belakang ya. Orang-orang itu harus diedukasi. Jadi tujuannya presentasi kan itu ya. Ini bagian dari sales ya. Jadi artinya orang itu ditunjukkan masalah, kemudian diberitahukan solusinya, kemudian Anda baru mengeluarkan produknya. Nah, produk itu nanti memiliki fitur apa, kemudian setelah memiliki fitur apa manfaatnya ya di sini. Panggilan untuk bertindak. Nah, setelah ada manfaatnya, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, apakah mendapatkan aplikasi itu kan macam-macam ya teman-teman. Kalau aplikasi kasir itu ada yang dijual putus. Jadi artinya beli lifetime ya, artinya seumur hidup sudah dibeli aja. Nanti dia kalau ada update-update otomatis langsung mendapatkan. Nah, kemudian manfaatnya yang lain apa nih? Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, misalnya apakah aplikasi yang teman-teman buat ini subscribe, artinya bulanan. Jadi artinya setelah nanti Anda memberikan akun untuk mereka memiliki satu dashboard gitu ya. Nanti kalau waktunya sudah habis ya mereka harus membayar lagi. Kalau tidak nanti mereka tidak mengakses data yang Anda tawarkan tadi. Nah, ini adalah bagian dari explainer animation ya yang kita kursuskan. Jadi pertemuan yang pertama kemarin kita brainstorming idenya, pertemuan kedua kemarin kita merancang ceritanya. Nah, ini tuh saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya menyajikan satu explainer animation yang baik. Dan ini adalah rumus yang digunakan oleh industri. Nanti kita setelah ini akan coba, nah bagaimana ketika industri khususnya mempromosikan produk layanan mereka. Oke, jadi kita buktikan dari yang sudah kita pelajari. Jadi mulai dari masalahnya dulu, perkenalkan tokoh, kemudian menemukan masalah, kemudian dikasih solusi, kemudian barangnya, aplikasinya ditunjukkan, atau produknya, atau layanannya, baru nanti orang itu harus ngapain setelah diberikan presentasi. Harus mendaftar, harus membeli, apakah harus apa? Nah, ini Anda yang bisa mengatur ya. Oke, itu rumus ya, rumus explainer animation. Anda mau membuat animasi dan bentuk apa, silakan. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman, saya ada satu, nah ini, namanya Jelasin. Ini satu startup, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, mestinya mungkin masih ada ya. Terakhir update 2 minggu yang lalu, berarti masih eksis. Jadi ini satu perusahaan rintisan yang dia servisnya, ini saya bukan marketingnya ini, karena memang saya mungkin sebatas kemarin yang beberapa tahun yang lalu saya ngikuti tentang websitenya Jelasin ini. Nah, Jelasin ini adalah satu tren bagaimana sebuah perusahaan, sebuah startup ya, atau apapun instansi pemerintah itu mengomunikasikan presentasinya bukan lagi menggunakan bukan lagi menggunakan PowerPoint, tapi menggunakan video, karena video itu nanti kalau sudah jadi bisa dipasang di website, yaitu tentunya diupload dulu di YouTube ya, dan itu mudah untuk dibagikan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada aplikasi
dari maaf, ini adalah channel dari Jelasin, Anda bisa cari di YouTube, dan servisnya ini banyak sekali ya. Jadi bagaimana membuat explainer animation ya. Kalau Anda cek di videonya, ini banyak sekali portofolio yang sudah dibuat, dan tentunya Anda kalau dulu sih ada websitenya, kita bisa melihat harga setiap seperti ini tuh berapa ya, beragam ya. Nah, kita coba akan share screen. Maksud saya share sound-nya. Coba kita akan membahas tentang apa yang kita lakukan tadi, kerangka untuk menyusun explainer. Ya. Nah, kita simak ya, ini ada animasi. Ini sebetulnya durasinya 2 menit. 2 menit ini kalau menurut saya ya cukup lama ya, artinya teman-teman sabar atau enggak menonton ya, kita simak. Tapi di sini yang perlu saya titik beratkan adalah teman-teman silahkan bisa menelaah kapan ini ada masalah, kapan nanti ada perkenalan tokoh, kapan nanti ada produknya dikenalkan, kapan dan seterusnya. Coba kita lihat bersama-sama. Kebutuhan obat biasanya datang dengan tiba-tiba, seperti ketika anak demam di tengah malam dan kita tidak bisa keluar rumah, atau baru datang di sebuah kota dan tidak tahu di mana apotik yang terpercaya. Belum lagi di saat mencari obat, tapi tidak tersedia di apotik-apotik terdekat. Dan pada saat kita ingin membelikan obat bagi orang tua atau siapapun yang berada jauh dari kita. Semuanya itu membutuhkan solusi segera. Jangan khawatir, karena sekarang ada k24klik.com. Apotik online paling komplit dengan jaminan 100% obat asli karena dikirim dari jaringan luas apotik K24. Berikut langkah mudahnya. Pertama, Anda cukup mencari obat dengan pilihan komplit kami via website atau aplikasi. Kedua, Anda bisa membandingkan dengan berbagai pilihan obat yang ada dan langsung cek harga yang tercantum, di mana harga tersebut adalah harga beli, bukan harga estimasi. Ketiga, lakukan check out dan pembayaran dengan berbagai pilihan cara, mulai dari transfer ATM, online payment, kartu kredit, sampai bayar di tempat saat barang Anda terima. Keempat, jika obat tersedia di K24 terdekat, maka obat dapat dikirim dalam 60 menit atau maksimal dalam 24 jam pengantaran. Anda pun tidak perlu bingung jika membutuhkan obat atau tanya cara minum obat yang benar. Karena K24 Klik melayani pemesanan serta konsultasi obat 24 jam setiap hari sepanjang tahun. Dan yang pasti, semua obat dari kami 100% asli, memiliki izin resmi BPOM dan bukan obat-obatan terlarang atau obat berbahaya lainnya. Anda juga bisa mengirimkan resep obat dari dokter, dan kami akan kirimkan obat sesuai resep dengan aturan pakai disertai edukasi dari tim apoteker kami. Jadi, kapanpun Anda butuh obat asli, komplit, dan cepat, langsung saja ke k24klik.com, apotek online paling komplit. Nah, ini kita bisa lihat, saya bukan istilahnya mempromosikan produk ini, tapi memang kebetulan kita gampang menelaah dari kerangkanya. Pertama, kalau kita telaah tadi, dia mengenalkan tokohnya ini masyarakat ya, end user memiliki apa ya, masalah, memperkenalkan tokoh ya, kemudian menemukan masalahnya butuh obat ya, tiba-tiba. Nah, kemudian ya berikan ilustrasi ya, kota dan tidak tahu di mana apotik di kota yang tidak tahu apotik di mana. Jadi artinya ini masalah hampir setiap orang. Jadi seorang pembuat presentasi yang basisnya animasi, video animasi seperti ini harus berempati bagaimana ketika menemukan permasalahan ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah saat mencari obat, tapi tidak tersedia di apotik-apotik terdekat.
Dan pada saat kita ingin membelikan obat bagi orang tua atau siapapun yang berada jauh dari kita, semuanya itu membutuhkan solusi segera. Nah, solusi segera. Ketika dia bilang solusi segera, ini menjawab tentang memberikan solusi. Jadi setelah ada masalah, solusinya apa nih? Ya, memperkenalkan produk dan layanannya. Coba kita lihat solusinya apa. Jangan khawatir, karena sekarang ada K24 Nah, ini Klik. tergantung teman-teman. Nanti teman-teman mau produknya apa? Aplikasi apotik online seperti ini, ataukah nanti aplikasi kasir, aplikasi misalnya LMS yang Anda mau jual ya, atau Anda subscribe langganan ke semua orang. Nah, ini baru dikenalkan namanya ya, namanya si produk tadi, solusinya ya. Tapi belum dijelaskan apa manfaat dari ini, belum didetailkan. Jadi belum ke sini. Jelaskan cara kerjanya. Nah, nanti setelah ini Apotek online paling komplit dengan jaminan 100% obat asli karena dikirim dari jaringan luas apotek ya ini K24. masih Berikut langkah mudahnya. ketika dia bilang caranya, ini maksudnya adalah jelaskan cara kerjanya, caranya bagaimana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah masuk Pertama, Anda cukup mencari obat dengan pilihan Nah, komplit. jadi langsung di websitenya produk apotik ini. Kami via website. Jadi dia atau sudah menyediakan website juga mobile apps-nya. Nah, ini kan memang sudah sejalan. Kenapa saya mencari video ini, karena ini erat hubungannya dengan servis teman-teman ya. Artinya teman-teman kan di bidang informatika ya, dalam ranah informatika, maka ya kurang lebih nanti teman-teman akan menciptakan satu bentuk seperti ini ya, pengelolaan data yang banyak. Makanya teman-teman ikut data science. Nah, nanti ketika teman-teman sudah jadi, teman-teman harus memiliki satu pengetahuan, salah satunya ya bagaimana mempresentasikan tadi ya, explainer ini, yang berkaitan dengan yang dilombakan tentunya ya. Aplikasi. Kedua, Anda bisa Nah, membandingkan ini adalah dengan fitur-fitur ya. Teman-teman bisa lihat tadi di sini fitur-fiturnya. Jadi apa istilahnya di sini ya? Masih berikan detailnya. Detailnya dijelaskan. Nah, seperti ini detailnya. berbagai pilihan obat yang ada dan langsung cek harga yang tercantum, di mana harga Masih, tersebut adalah mendetailkan dari aplikasi yang ditawarkan. Nah, sudah sampai ini kan. 4. Jika obat tersedia di K24 atau Nah, ini masih maksimal dan pendetailan ya. cara minum obat yang benar. Nah, ini Karena- masuknya apa? Ini yang ini maksudnya adalah panggilan untuk bertindak ya. Call to action ya. Actionnya apa? Sebutkan kembali manfaatnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Pak Pur, mungkin boleh izin bertanya? Baik, silahkan Bu. Ya, berarti mungkin kalau dari Pak Pur sendiri ya untuk siswa-siswa kita ini tipsnya apa ya supaya mereka bisa dengan cepat menguasai animasi kayak kemarin Xpli dan sebagainya itu gimana Pak? Silakan. Ya, baik. Nanti saya akan merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang mungkin para teman-teman di SMK ini bisa mencoba. Yang pertama adalah aplikasi yang basisnya HP. Itu mungkin kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Powtoon ya, animasi Animaker. Kemudian nanti juga kalau yang versi HP Anda bisa menggunakan aplikasi yaitu B9 ya. Jadi nanti kita akan sharing setelah ini bagaimana rekomendasi-rekomendasi tersebut ya, dan bagaimana interface-nya. Mungkin saya akan berikan contoh aplikasinya, tapi nanti teman-teman yang mengeksplorasi seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Pur. Jadi Sama-sama. nanti yang penting punya jiwa eksplorasi yang tinggi ya. Iya, Apapun betul, yang betul. diberikan materi oleh Pak Pur.
dikasih kuncinya aja dan siswa-siswa semua mencoba sendiri dan eksplorasi secara mandiri. Ya. Betul, betul. Karena tutorialnya kalau di YouTube juga sangat banyak sekali. Jadi tadi yang paling penting adalah bagaimana hal-hal yang menjadi bekal awal untuk menyusun story-nya, yang ini biasanya tidak banyak dibahas di YouTube ya. Biasanya langsung kalau di YouTube lebih membahas ke tools-nya kan. Jadi bagaimana menggunakan aplikasinya. Jadi kalau kita kan utuh ya, jadi merancang dari perancangannya, merancang menemukan idenya, kemudian juga bagaimana mengemas kemarin itu storyline-nya, bagaimana cara menyampaikan. Hari ini kita makin tahu lagi bagaimana cara membuat plot-plot ya dalam satu apa istilahnya explainer animation ini. Jadi kita mulai belajar tentang bagaimana merumuskan masalah atau menemukan masalah. Di masalah-masalah yang ada itu kita temukan. Nah, masalah ditemukan oleh siapa? Oleh tokoh ya. Tokohnya siapa ya? Animasi ya. Kemudian dari kartun itu sendiri. Kalau ini kan kita modelnya animasi. Kemudian yang kedua, solusinya apa kalau ada masalah ya. Jadi artinya ini juga harus berdasarkan yang teman-teman miliki ya, produk atau jasanya. Kemudian yang ketiga, setelah tadi teman-teman menemukan apa tentang bagaimana solusinya, yaitu kita detailkan lagi apa produk yang Anda tawarkan. Nah, produk atau layanan yang ditawarkan ini apa, yang ini nanti Anda detailkan ya, fiturnya apa dan seterusnya, bagaimana cara kerjanya dan apa keunggulannya, kemudian diharapkan kan mampu menjawab permasalahan yang tadi dari solusi yang Anda tawarkan. Kemudian yang terakhir adalah call to action tadi. Jadi apakah nanti orang itu harus mengakses alamat tertentu, apakah orang itu harus membeli pada alamat tertentu, ataukah orang harus subscribe. Nah itu bagian belakang. Jadi artinya teman-teman harus memahami ya tadi, memahami plot-plot yang disajikan dalam visual. Jadi sebetulnya kalau masalah seperti ini bisa aja belajar di YouTube. Cuman kalau YouTube kebanyakan membahas lebih ke tools-nya. Ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau teman-teman sekarang ini sudah tahu bagaimana perancangannya, ya nanti lebih gampang teman-teman langsung buka tutorial di YouTube untuk mengeksplor dari apa yang tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih banyak. Pak Pur, boleh satu lagi ya bertanya? Boleh, silakan. Jadi, kalau untuk pembuatan animation explainer ini, kan hubungannya dengan produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada publik ya? Iya. Nah, itu untuk indikator keberhasilannya itu dari mana sih? Dari sisi apakah kalau dari sisi wah animasinya bagus, keren, jelas, lengkap, atau dari sisi profitnya, semakin banyak orang yang akan memakai jasa kita atau produk kita, maka profit perusahaan akan semakin meningkat gitu kan. Nah, apakah dari itu sisinya yang mana indikator keberhasilan pembuatan animasi yang kita buat? Baik, jadi indikator keberhasilan itu tentunya dari hasil akhirnya, yaitu dari bagaimana orang-orang tadi itu sampai call to action ya. Kadang-kadang kan sifatnya presentasinya yang mengedukasi. Setelah edukasi, nah edukasi ini ilmunya adalah ilmu copywriting ya, artinya teman-teman harus pandai mendongeng ya. Jadi artinya menulis storyline itu kan menceritakan ya, bagaimana menceritakan, meyakinkan publik sehingga orang itu secara emosi mau membeli, mau berlangganan, yaitu. Jadi artinya sebetulnya yang kita lihat di marketplace, kemudian apapun yang ditawarkan di media sosial, itu adalah ilmu bagaimana mengolah emosi seseorang agar orang itu merasa masuk dengan kebutuhan yang Anda tawarkan, kemudian orang itu call to action. Nah, masalahnya yang kita belum belajar lebih dalam adalah bagaimana mengatur emosi tiap orang. Ini perlu jam terbang khusus, atau kalau dijelaskan memang ada materi khusus tentang copywriting ini. Jadi artinya bagaimana cara menulis, meyakinkan ya, orang terbawa emosi, seakan-akan dia butuh padahal nggak butuh-butuh banget. Nah seperti itu.
ilmu salesnya jadi harus lebih tinggi ya mungkin. Betul. Dan punya ilmu psikologi juga kali ya Mas. Betul, Ya. psikologi penting dimainkan di situ Baik, agar baik. sesuai. Nah, kita sering dimainkan psikologi. Contohnya kita itu sering membeli barang-barang di marketplace yang setelah kita beli tentunya kita tuh agak sedikit menyesal. Kenapa beli ini ternyata juga Tidak kita butuhkan ya. Iya betul. Karena kita emosi ketika kita scroll di marketplace, kemudian ada sesuatu yang menarik, bagaimana penyampaian visual yang menarik, deskripsi ya. Deskripsi kalau ini kan bukan video ya, kalau di marketplace hanya foto, kemudian deskripsi. Nah, bagaimana menyampaikan infografis yang baik dan foto, kemudian deskripsi, itu menarik minat kita ya. Nah, itulah kadang-kadang begitu kita beli, ya akhirnya, nah ini kita udah dipermainkan nih. Artinya teman-teman berusaha menjadi seseorang yang menjadi target tadi. Kita sudah jadi target, nah bagaimana kita berlaku sebagai owner yang mentarget orang-orang. Seperti itu. Ya, jadi tadi kita membahas, tadi mohon maaf ya, ada kendala, dan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk terus bergabung pada pelatihan ini. Dan tadi kita belajar tentang kerangka. Kerangka ini yang jarang sekali dibahas di YouTube. Kalau kita menemukan jarang sekali materi ini temukan. Tapi biasanya kalau teman-teman nyari di blog ada seperti itu. Nah, kalau di YouTube lebih banyak menjelaskan tools-nya. Jadi nanti ini saling melengkapi, teman-teman. Jadi kalau ingin membuat satu animasi yang kaitannya nanti adalah untuk mempromosikan produk atau layanan jasa teman-teman, maka kita harus mengetahui plot-plot yang ada ini, mulai dari masalah, kemudian solusi, ya, kemudian cara kerja yang Anda tawarkan, kemudian orang harus ngapain. Nah, ini tadi sudah kita bahas, dan tadi kita juga berlatih studi kasus di sini. Studi kasusnya adalah bagaimana, tadi pertanyaan bagus dari Bu Kuri, bagaimana cara indikator keberhasilan dari sebuah media seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa kalau sebetulnya kalau ini diupload di medianya si Jelasin, tentunya kalau secara view ini tidak banyak ya, artinya segini. Jadi ini tidak menjadi ukuran. Jadi nanti ini juga akan di-upload tentunya di websitenya, di media sosialnya yang memang fansnya banyak ya. Jadi ini media untuk yang itu. Jadi media komunikasi yang langsung tertarget pada orang-orang yang suka. Ataupun biasanya konten-konten seperti ini sebagai konten marketing untuk ketika si owner itu melakukan seperti itu. Baik, tadi kita udah sampai sini ya. Pertama, saya ulang lagi. Pertama adalah Tiba-tiba, seperti ketika anak demam di tengah malam. Kemudian ada masalah orang sakit atau dia bepergian di luar kota, kemudian dia sakit, membutuhkan obat, kemudian dia nggak tahu posisi obat itu, toko obat itu di mana, ya, apoteknya di mana, maka ini masalah yang dialami oleh karakter ini, ya, tokoh ini. Kemudian dia menawarkan satu solusi, ya, solusinya apa? Solusinya ini, ya, ini adalah brandnya. Nah, jadi teman-teman nanti kan pasti produk itu memiliki nama, ya, nama itulah yang akan dikenalkan. Setelah brand itu dikenalkan, apa yang mesti dibahas? Yang dibahas adalah keunggulan dari produk Anda, ya, menjawab masalah apa nih. Nah, kemudian kalau produknya memiliki keunggulan dan menjawab suatu permasalahan, maka ditunjukkan bagaimana cara didetailkan, ya, bagaimana cara kerjanya. Biasanya seperti itu. Nah, ini bentuknya adalah website, kemudian juga aplikasi, ya. Ada dua media yang dikenalkan sekaligus. Yang pertama adalah media website, kemudian adalah mobile apps, ya. Dan ini juga menjawab tantangan, ya. Kalau ada orang-orang tertentu yang
suka menggunakan HP dari dia mencari informasi hingga melakukan pembelian. Ada juga orang-orang yang menyukai mencari barang itu via website karena selain tampilannya lebih leluasa, juga mudah untuk keterbacaan dan seterusnya. Nah, ini adalah satu profesi nanti yang teman-teman bisa istilahnya yang nanti teman-teman jadi inspirasi ya. Nanti kan teman-teman arahnya bakal ke sini. Misalnya apotek ini akan memiliki datanya besar, usernya, kemudian security dan seterusnya. Dan data tersebut mesti diapakan ya. Ini bagian dari yang teman-teman lombakan ya. Kemudian, nah ini adalah satu bentuk promosi. Jadi setelah tadi aplikasinya dijelaskan, apa nih yang mesti dilakukan itu masih menunjukkan manfaatnya. Jadi di sini orang itu diyakinkan terus-menerus bahwa produk ini bagus. Nah, sebenarnya ukuran bagus atau tidak ini adalah masyarakat ya. Sesuatu yang viral biasanya juga jadi seperti sesuatu yang viral tidak pernah diduga, kemudian datang begitu. Kita seringlah melihat konten kreator di YouTube, ada orang yang bermodalkan besar untuk produksi ternyata nggak trending. Ada yang dibuatnya secara tidak sengaja kadang-kadang trending. Nah, ini memang suatu yang masih terus dibicarakan ya, kenapa bisa seperti itu. Tapi sebetulnya mestinya ada rumus-rumus kenapa kalau misalnya di YouTube itu bisa trending. Karena ada beberapa orang itu yang sering banget di Indonesia trending, ya artinya berarti timnya sudah menemukan secara algoritma, secara selera, secara kebutuhan yang orang-orang bisa lihat sampai tuntas. Nah ini, jadi artinya nanti teman-teman latihan ya, menulis skrip ini adalah sesuatu yang panjang. Pertemuan kedua kemarin kita sharing ya terkait tentang bagaimana tips membuat skrip skenario khususnya dengan format storyline. Nah, nanti ini sudah jadi ya. Yang terakhir adalah call to action. Anda juga bisa mengirimkan resep obat Nah, dari mengirimkan dokter. resep dari dokter ini bagian dari call to action. Orang itu diajak untuk melakukan sesuatu ya, seperti itu. Oke, berikutnya dan seterusnya ini call to action. Itu obat asli. Nah, ini juga call to action sehingga orang itu mau membeli obatnya di sini. Oke, itu adalah bagian dari studi kasus ini tentang website atau aplikasi obat. Mungkin yang lain teman-teman juga bisa lihat ya. Di era teknologi digital, game telah menjadi media hiburan bagi anak-anak hingga dewasa. Game memang sering dianggap memberikan dampak buruk terhadap anak. Namun, jika karakteristik game yang dimainkan anak sesuai usia mereka, maka game dapat berpotensi meningkatkan kreativitas, logika berpikir, simulasi mengambil keputusan, dan sarana edukasi yang menghibur bagi anak. Tapi, bagaimana caranya menentukan game yang baik untuk anak kita? Perkenalkan IGRS, Indonesia Game Rating System. IGRS adalah wujud implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Dengan mengunjungi web IGRS, Anda dapat mengetahui klasifikasi sebuah game serta mempelajari kontennya. Terdapat 5 klasifikasi game berdasarkan usia, yaitu 3+, 7+, 13+, 18+, dan kelompok semua usia, yang ditentukan dari apakah game tersebut menampilkan konten-konten ini. Memilih game yang baik kini jadi lebih mudah kan? Mari lebih bijak dalam memilih game. IGRS, bijak dalam bermain, kreatif dalam berkarya. Nah, ini tadi adalah sama, sudah menerapkan kerangka untuk menentukan plot-plot dari story yang dijelaskan dalam visual ini. Dan ini contohnya masih banyak lagi dan kurang lebih seperti ini plotnya. Dan ini udah umum lah.
Nah, kemudian apa nih selanjutnya? Selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk produksi semacam ini tadi, atau ini tadi. Jadi membuat seperti ini, kalau di sini karena ini kan dia startup ya, membuat satu perusahaan rintisan media yang membuat video-video explainer. Tentunya semua ini dia gambar secara ya digital ya, artinya produksi sendiri, bukan mengambil dari misalnya satu sumber begitu. Biasanya membuat sendiri umumnya ya. Nah, tapi juga ada aplikasi-aplikasi kalau teman-teman, waduh terlalu susah, saya nggak memiliki skill untuk mendesain karakter kartun seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya aplikasi Powtoon ini ya. Powtoon ini saya pikir teman-teman sebagian besar sudah banyak yang kenal. Ini adalah aplikasi untuk membuat explainer juga animation, dan contohnya seperti apa di sini juga teman-teman bisa melihat. Nah, produknya apa saja, nah, kita bisa melihat juga ya, artinya ini kita membuat satu animasi-animasi yang sifatnya bisa whiteboard animation atau explainer animation. Ya, ini cuman ya sayangnya tidak ada yang benar-benar 100% itu gratis ya. Jadi artinya walaupun ini ada misalnya seperti ini, tetap saja ya kita biasanya diberikan batasan. Batasannya biasanya apa? Ketika dipublish atau di-render itu kita memiliki resolusi yang mungkin tidak besar-besar sekali, ataupun tidak bisa di-download gitu ya. Jadi artinya videonya tidak bisa di-download tapi langsung di-upload ke YouTube. Ini contohnya. Nah, karakter-karakter yang ada di sini seperti ini sudah tersedia ya, sudah tersedia. Nah, ini contohnya. Nah, ini bagian dari Powtoon ya, teman-teman bisa explore. Nah, kalau saya sendiri menyarankan apa? Saya sendiri menyarankan Anda bisa menggunakan XPLI yang kemarin ya. Kebetulan kalau saya sangat memahami XPLI, tapi saya juga akan merekomendasikan aplikasi lain yang tidak kalah bagusnya. Cuman aplikasi untuk yang Animaker ini secara penggunaan saya detailnya kurang begitu paham ya, tapi artinya kalau kita bisa lihat di sini, ini memiliki banyak keunggulan ya. Salah satunya adalah ketika nanti proyeknya jadi, teman-teman bisa download, kalau nggak salah sebulan itu bisa beberapa proyek, mungkin ada 5 ya kalau yang saya pernah ikuti seperti itu. Jadi artinya di sini kita juga bisa membuat karakter, kemudian memasang voice over-nya ya. Jadi artinya ketika Anda memasang voice over-nya apa, nanti si karakter ini ngomong ya, ngomong sesuai dengan yang Anda perintahkan di situ. Nah, ini bagian dari nah, ini juga banyak hal. Biasanya Anda kalau mendaftar silahkan nanti daftar ya. Selain kita kemarin belajar tentang apa itu namanya XPLI ya, Anda sekarang dikenalkan yang namanya Animaker. Cuman kalau menurut saya lebih berat mana dibanding XPLI, agak beratan ini ya. Jadi ini kalau dengan koneksi internet, biasanya saya di rumah gitu, karena sinyal mungkin kurang begitu baik seperti di kantor, itu sangat lama secara loadingnya ya. Tapi teman-teman bisa coba ya. Dan ini template-nya lebih bagus dan ini bisa Anda download. Nah, misalnya Anda bisa create project-nya. Untuk apa medianya? Ya sama, nih ya, seperti yang lain. Jadi untuk membuat video yang horizontal, biasanya untuk YouTube, vertikal video biasanya untuk apa? Untuk TikTok ya, kemudian untuk story-story, kemudian square video ini untuk membuat video-video yang Anda upload misalnya di Instagram, Anda di feed-nya Instagram ataupun di feed-nya Facebook ya. Kemudian juga ini bisa membuat untuk slide presentation, kemudian voice over, dan seterusnya. Ya,
Kemudian Anda bisa memilih nanti misalnya apa ini namanya untuk YouTube ya, karena teman-teman mau membuat explainer yang umumnya explainer itu ditayangkan untuk media sosial. Nah, umumnya adalah horizontal video. Nah, seperti itu karena layar televisi, layar laptop adalah bentuknya basisnya adalah widescreen ya, yang horizontal. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan targetnya adalah misalnya lebih ke anak-anak muda, kemudian yang suka TikTokan, ya berarti Anda harus menyesuaikan. Yang perlu diperhatikan lagi, Anda sebelum memilih ini, Anda tentukan dulu target audiennya. Apakah target audiennya anak-anak yang suka TikTok, ataukah orang-orang yang dewasa memiliki suka nonton YouTube. Nah, Anda coba klasifikasi lagi. Orang-orang yang menonton TikTok ataupun orang yang menonton YouTube, kira-kira secara keuangan untuk memutuskan membeli lebih bagus yang mana ya, misalnya apakah video ataupun misalnya video TikTok ataupun YouTube. Nah, kalau biasanya video-video horizontal seperti ini sifatnya dinamis ya, dia bisa berdiri sendiri di YouTube. Kemudian juga bisa kita share misalnya di marketplace ya, atau blog Anda sendiri, atau blog dari startup Anda misalnya. Nah, kita pilih ya. Penting ya untuk memilih ini dengan pertimbangan yang tadi. Anda bisa memilih yang kosong sekali atau template yang sudah ada. Dan di sini Anda bisa memilih banyak sekali ya template yang Anda bisa gunakan, dan ini sudah ada karakternya. Nah, sesuai dengan cerita Anda tentunya ya. Kemudian Anda bisa preview. Bentuknya seperti apa nih, kita preview ya. Nah, atau ini. Nah, ini basisnya adalah explainer yang motion graphic. Jadi artinya yang kemarin kita ajarkan atau kita sharingkan, yang expli itu lebih kepada whiteboard animation ya. Kalau ini lebih ke motion graphicnya, dan karakternya sudah tersedia, sudah ada ya. Misalnya mana ya, ini aja ya misalnya ya, kita gunakan. Dan aplikasi ini online, jadi teman-teman nanti biasanya Anda kalau memiliki ini baru ya, akun baru, teman-teman diberikan instruksi training ya, artinya dijelaskan fiturnya, ini untuk apa, misalnya ini untuk play ya, ini untuk share publish, kemudian ini untuk mencari semua item karakter ya, mau yang karakternya seperti apa ya, misalnya. Nah, sayangnya ada beberapa yang ditandai bintang ini memang teman-teman harus membeli ya artinya. Jadi kalau yang gratis nanti kita misalnya ngambil satu karakter di sini, nanti biasanya ada actionnya, dia animasinya mau apa, mau dia nangis, mau dia sambil berdiri dan berbicara. Ini Anda tentukan sesuai cerita, apakah dia duduk ya, kemudian dan seterusnya, banyak sekali Anda bisa cari. Kemudian juga di sini ada ekspresinya, mau yang seperti apa ya, Anda bisa pilih ya. Selain ada model apa itu istilahnya geraknya mau seperti apa, secara studi geraknya di sini ada juga ekspresinya, dan ini instan ya.
Kemudian juga di sini selain karakter, di sini juga ada properti yang Anda bisa masukkan ya, misalnya shape, emoji dan seterusnya, stiker. Kemudian di sini seperti biasa menu fitur di sini biasanya sama seperti aplikasi online lainnya seperti Canva dan seterusnya, bahwa di sini juga ada yang namanya teks ya. Teks ya. Teks ini sesuai peruntukan. Anda mau yang judul paling besar, subjudulnya, kemudian adalah isinya, body text-nya, atau Anda balet-baletnya. Kemudian di sini juga tersedia jenis-jenis huruf. Kalau Anda sudah menggunakan Canva, pengguna Canva tentunya ini sudah sangat Anda mengerti ya, artinya seperti itu. Kemudian ini juga ada background untuk memilih latar background setiap scene ya. Kemudian juga ada image yang ada di sini, Anda juga bisa mengunggah ya. Nah, kemudian juga ada video-video yang mungkin bisa dimasukkan. Baik, itu kemudian di sini lembar kerjanya di sini ya. Anda bisa nah di sini ini ada satu istilahnya, ini timeline-nya ya, timeline-nya sama seperti yang lain, bahwa dalam pembuatan media ya khususnya berbasis video biasanya diawali dengan yang namanya thumbnail untuk storyboard seperti ini ya. Anda bisa mengatur zoom in zoom out dari ini apa itu namanya timeline-nya. Kemudian juga nanti setelah jadi biasanya kita bisa publish ya. Anda bisa mengatur ya. Untuknya nanti ada proses untuk preview ya, kita preview ya. Seperti itu, tunggu beberapa saat. Teman-teman, mohon maaf saya nyalakan lampu dulu ya. Teman-teman nanti silahkan dieksplor, dan memang kita menggunakan yang gratis. Tentunya kalau yang gratis ada watermark ya, watermarknya atau tanda air ya. Ya, jadi artinya ya tidak ada yang benar-benar 100% gratis, karena memang Anda kan bekerja di dunia IT, tentunya ya tahu bahwa semua ini kan perlu modal, perlu server, perlu tenaga kerja, programmer untuk membuat ini, desainer, ahli database dan seterusnya. Maka memang ini ada yang gratis, dan di sini baiknya kita bisa mendownload video ini ya. Mendownload ini dalam bentuk apa ya? Di sini dalam bentuk ya misalnya 720 ya, gratisnya kita sampai segini, tapi menurut saya ini udah paling bagus ya. 720 udah cocok kalau Anda upload ke YouTube untuk konsumsi mobile phone, udah bagus. Nah, di sini MP4 kemudian tinggal di-download. Nah, biasanya menurut informasi ya, nah ini sebulan bisa 5 kali download project seperti itu. Mungkin itu, kalau mungkin ada penyampaian saya yang mungkin ada kurang tepat, nanti teman-teman bisa sharing ya kalau Anda pengguna ini. Karena sebetulnya saya lebih banyak menggunakan yang Xpli seperti itu. Dan kalau Anda ingin bagus, kemarin di pertemuan pertama kan saya pernah mengajukan jajak pendapat online ya, dan teman-teman banyak menjawab di situ tuh Adobe After Effects. Sebetulnya yang paling bagus produksinya adalah menggunakan Adobe After Effects ya, seperti itu. Kalau kemarin itu hampir banyak ya kemarin yang memilih Adobe After Effects, artinya
teman-teman juga bisa menentukan pilihan apakah menggunakan XPLY, apakah menggunakan Animaker, atau Powtoon, ataupun Adobe After Effects. Tapi kalau untuk kebutuhan industri, kemudian Anda project dan seterusnya, ya memang sebaiknya menggunakan After Effects karena umumnya menggunakan itu. Tapi untuk hal yang praktis, Anda bisa misalnya memberi yang versi Pro-nya ini, kemudian berlangganan Anda mengerjakan project. Itu tergantung. Tapi karakternya yaitu kita kalau pakai Adobe After Effects kita bisa kolaborasi untuk menciptakan karakter yang memang spesifik ya kita mau. Baik, ini terkait tentang, nah proses rendering ini tentunya ya membutuhkan waktu yang cukup ya. Pertama adalah terkait tentang animasi gerakannya yang digunakan, kemudian berapa karakter atau objek-objek yang dipakai, kemudian durasi, kemudian voice over, dan itu menentukan apa lama atau pendeknya menggunakan atau rendering atau publish di sini. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah aplikasi, mudah-mudahan bisa ini. Aplikasi P9 ya di sini teman-teman, kalau mudah-mudahan bisa. Kita cek dulu. Kalau wah tidak bisa. Bentar. Kita hubungkan dulu. Oke. Nah, kalau Anda sekarang menggunakan HP, saran saya Anda bisa buka Play Store ya. Anda silahkan buka Play Store ya di Google Play. Ini HP saya hubungkan ada kendala ya. Tadi saya sudah siapkan, udah oke, tapi nah ini sudah bisa. Oke. Jadi Anda buka HP masing-masing sekarang ya. Kemudian silahkan Anda masuk ke HP Anda, kemudian ini internetnya kurang stabil nih. Anda buka Google Play Store ya. Silahkan Anda buka Play Store seperti ini. Kemudian Anda ketikkan Benime, Whiteboard Animation. Anda pilih yang kedua itu, yang ini, bukan Binomo ya, tapi yang B9 Whiteboard Animation ya. Kalau Anda mencari B9 nanti keyword itu langsung dia direkomendasikan di Binomo, tapi kita menggunakan yang B9 Whiteboard Animation. Ya, nanti aplikasinya seperti ini teman-teman ya. Silahkan Anda install. Oke, silahkan Anda install. Nah, B9 itu apa? Aplikasi ya, basisnya HP. Anda bisa lihat dulu ya, misalnya sebelum menginstal ya. Ya, biasa ini ada contohnya seperti ini. Anda nanti bisa produksi juga menggunakan aplikasi ini. Setelah Anda install ya, biasanya Anda install di sini. Kalau sudah Anda bisa membukanya ya. Klik buka, saya pikir ini teman-teman lebih cepat lah daripada generasi saya. Nah, ini biasanya teman-teman kalau baru pengguna pertama ini kosong ya. Kalau ini sudah ada project sebelumnya, ini sudah ada project yang artinya sudah tersimpan. Nah, ini adalah aplikasi yang namanya Benime Whiteboard Animation. Saya tuliskan ya, Benime Whiteboard Animation. Ya, silahkan di Google Play ya. Silahkan dicari Google Play Store.
Nah, Anda lakukan biasanya Anda tekan tambah di sini ya, Anda tekan tambah, kemudian Anda biasanya diminta untuk memberikan file project Anda. Nah, di sini Anda diberikan Anda tulis ya, misalnya latihan atau explainer gitu ya. Explainer. Oke, nah di bawahnya ini Anda bisa memilih tuh banyak sekali ukuran kanvasnya. Anda bisa memilih untuk ukuran YouTube yang 1080. Nah ini Anda yang paling besar pun resolusinya bisa. Nah kemudian Anda klik buat filmnya ya. Nah kalau sudah seperti ini, nanti di bawahnya ada teks ya. Kemudian Anda memasukkan teksnya. Pertama kita stiker dulu ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, teman-teman bisa, ini saya jelaskan. Pertama ini lembar kosong ya. Ini harus disimpan, ini ada icon disket atau penyimpanan save. Ini 1 kali saja cara nyimpannya. Nah ini untuk tombol play, ini untuk publish atau rendering. Di sini adalah kanvas. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya stiker. Nah, stiker, kemudian ada teks, kemudian ada background, kemudian ada pemilihan animasi tangan dan musik. Di sini ada voice over dan musik ilustrasi. Nah, teman-teman, saya rekomendasikan di sini ada stiker ya. Anda pilih di stiker ini pusatnya gambar-gambar ya. Anda bisa geser di HP Anda. Kemudian Anda pilih yang di situ, Anda bisa menggunakan gambar drawing seperti ini. Kalau Anda pilih salah satu, misalnya sepeda, klik sepeda, maka di sini kalau Anda mainkan, Anda oke ya. Di sini nanti ada settingan ya, ada untuk durasi animasinya berapa, kemudian pause menundanya berapa, dan seterusnya ya. Oke, kalau sudah misalnya kita checklist, nah Anda bisa play ya. Tekan di pojok kanan atas untuk memainkan. Ya, animasinya adalah speed drawing ya. Anda bisa mainkan ulang ya, seperti ini. Nah, kemudian yang gambarnya yang mirip motion graphic ada nggak di sini? Ada ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat gambar-gambar yang sifatnya motion graphic, di sini ada gambar-gambar yang nanti teman-teman harus cari yang namanya Anda geser di Lottie Art. Nah, di sini ada Lottie Art. Lottie Art ini gambar-gambar, ada yang bilang ini masa depan animasi-animasi saat ini, maksudnya ya ke depan itu akan banyak konten-konten animasi sifatnya seperti ini. Kita klik satu, nah ini Anda bisa perbesar ya, misalnya secara ukuran di bagian bawah di sini. Nah, di sini, nah seperti ini. Jadi udah ada animasi, tinggal teman-teman ngatur ceritanya. Kemudian menambahkan teks seperti apa, ya Anda oke-kan dulu di sini, nanti Anda bisa menambahkan teks ya. Iya ada perbedaan ya. Jadi di sini dia nggak jalan karena masalah koneksi ya. Jadi ini adalah tips dari saya terkait tentang bagaimana membuat animasi tadi menggunakan Beatnight. Jadi kalaupun nanti tidak tersedia gambar di sini juga ada gambar-gambar GIF ya, GIF ya, gambar-gambar GIF ya. Nah, ini banyak meme-meme yang ada di situ, teman-teman bisa gunakan. Kalau teman-teman bisa mengunggah gambar, di sini juga ada fiturnya ya. Tambahkan gambar, kemudian tambahkan SVG ya, scalable vektor grafik, ataupun yang animasi Lottie Art. Anda bisa mencari di website penyedia gambar-gambar Lottie Art. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa lakukan
publish atau rendering. Ini mohon maaf, ada kendala. Oke, itu saja yang dapat kami share ke teman-teman. Silahkan kalau ada yang bertanya ya. Ini tadi rekomendasi, saya ulang lagi sebelum nanti saya akhiri, bahwa sebelum nanti membuat animasi, teman-teman harus bisa mengetahui plot-plot yang Anda harus kerjakan. Kemudian Anda juga harus bisa menulis naskah storyline yang plot-plotnya ada di sini ya. Kemudian aplikasi apa yang Anda bisa buat? Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan Adobe After Effects untuk produksi explainer animation. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menggunakan Powtoon, Anda bisa juga menggunakan Animaker, Anda juga bisa menggunakan XPlay, Anda juga bisa menggunakan Bname yang lewat HP yang barusan saya demokan. Mungkin itu rekomendasinya. Selebihnya Anda pasti discover karena Anda pembelajar cepat untuk teknologi. Tempat bertanya Anda pasti adalah YouTube ya. Jadi di situ banyak sekali tutorialnya, nanti teman-teman bisa buat. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Aryo, Ya. mungkin bisa dibantu Aryo. Sudah ada pertanyaan atau belum? Bagi Bapak Ibu Guru dan baik, Bu Guri. silakan ya. Ini ada pertanyaan dari Fahmi Abdul Mazid. Izin bertanya, Pak, kerangka explainer animation apakah secara baku seperti yang sudah disampaikan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Rio. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Fahmi Abdul Mazid atau ini. Nah, nanti beliau bertanya ya, kerangka explainer apakah secara baku seperti yang sudah disampaikan. Ya, pada umumnya yang baku, dan kita tadi sudah komparasi dan telaah dari channel YouTube seperti ini kurang lebih sama. Ada beberapa hal yang berbeda karena plot cerita seperti ini biasanya memang seninya yang ngatur adalah kreatornya ya. Jadi artinya direkturnya, sutradaranya. Jadi sutradaranya mau seperti apa. Nah, yang paling umum dan baku adalah explainer itu seperti ini, meliputi dari masalah, kita memperkenalkan tokoh, merumuskan masalah, kemudian memberikan solusi, menjelaskan cara kerja aplikasi yang Anda tawarkan, atau produk, layanan, dan jasa, kemudian yang terakhir adalah orang harus ngapain setelah Anda promosikan alat itu. Nah, itu memang standar secara umum. Urutannya demikian. Tapi ada nggak yang nggak kayak gitu? Ya ada tentunya. Ada yang tidak sama seperti itu, dan itu biasanya dia mengurangi yang apa, tapi intinya message-nya adalah yang paling penting di akhirnya ini. Mereka harus ada call to action-nya mesti apa, seperti itu. Dan kita harus membedakan untuk explainer animation ini ada mungkin perbedaan dengan public service announcement-nya. Atau iklan layanan masyarakat kadang-kadang ada sedikit berbeda karena konteks yang kita bicarakan ini adalah basisnya istilahnya animasi promosi ya, ada animasi penyuluhan ya. Biasanya kalau pemerintah itu membuat video-video yang ilustrasinya kurang lebih sama explainer, tapi kadang tujuannya hanyalah untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi ya, tapi biasanya di akhir juga ada call to action-nya biasanya ya. Jadi mereka memberikan edukasi. Nah, yang kita bicarakan ini adalah yang promosi. Jadi artinya selama pesannya sampai ya Mas Fahmi, jadi selama pesan itu sampai dan Anda tes ke beberapa orang yang di sekitar Anda dan paham dengan video itu, ya berarti oke. Anda artinya sesuatu ini masuknya ranah ke bidang bukan ilmu pasti ya. Jadi artinya kalau ini masuknya kan seni ya. Seni apa? Seni terapan grafis. Nah, kalau teman-teman kuliah seni itu rata-rata ya sesuatu yang nggak baku gitu, nggak seperti atau sains ya yang baku. Tapi ini kita Anda bisa menemukan cara-cara yang lain, proses-proses kreatif yang lain. Seperti itu.
Mudah-mudahan nanti Mas Fahmi bisa explore lebih jauh ya, dan mencoba plot-plot yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari tim Katastrof. Izin bertanya, Pak, untuk tugas nanti pada pembahasan sekarang ini, untuk tema, apakah pakai tema yang dikirim ke Padlet kemarin atau bikin baru ya, Pak? Ya, terima kasih Mas Ahmad. Jadi untuk tema nanti saya sarankan ya sesuai dengan tema-tema yang teman-teman mau lombakan apa. Sebetulnya Anda mau, saya nggak tahu ini, maksudnya hasil akhirnya apa lomba ini, ya. Tapi sebaiknya mendukung itu. Ya, ini adalah media komunikasinya. Nah, kalau misalnya kemarin yang ditulis di Padlet itu berbeda, ya, artinya nggak sesuai dengan yang akan Anda buat, nah itu sebaiknya memang ya Anda buat lagi, nggak apa-apa. Kemarin kan proses belajar, jadi sampai 3 pertemuan ini kita itu proses belajar. Jadi artinya setelah teman-teman itu merangkai puzzle dari 3 hari ini, kan teman-teman memiliki pemahaman baru ya. Jadi nanti kalau ingin membuat lebih bagus dari yang Padlet, itu malah bagus. Artinya memang apa yang kita sampaikan itu teman-teman akhirnya paham dan teman-teman bisa melakukan ya. Ya artinya boleh beda ya, boleh beda. Jadi artinya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari tim Jormungan DR. Saya ingin bertanya, Pak, untuk kedepannya, apakah kita lebih baik terus menggunakan apps atau web seperti Photos? Apakah kita juga lebih baik mempelajari animasi from scratch untuk membuat explain animation? Terima kasih sebelumnya. Baik, sebetulnya kalau ingin belajar ya, mempelajari animasi yang baik ya, yang baik. Tentunya yang dari yang manual, teman-teman. Kalau Anda ingin menekuni pada bidang ini, ataupun Anda ingin totalitas bergerak pada menyukai bidang-bidang ini, kalau untuk kedepannya sebaiknya Anda latihan dulu dari yang basic, yang manual. Jadi artinya teman-teman memiliki ide, kemudian Anda tulis ya naskah storyline-nya, tapi tentunya naskah-naskah storyline itu tadi narasinya, copywriting-nya disesuaikan dengan plot-plot tadi. Kemudian setelah naskahnya jadi, kan teksnya jadi nih. Kan teman-teman butuh gambar setelah itu. Nah, gambarnya kebutuhannya apa? Tokohnya ada berapa? Anda harus breakdown atau Anda harus menemukan karakter yang menjadi tokoh yang ada di film animasi ini. Ada berapa? Ataukah itu cuma 1 ataukah 2? Nah, itu Anda gambar, terus Anda digitalisasi. Misalnya seperti ini kan karakter yang kemudian digitalisasi. Nah, awalnya gambar-gambar seperti ini adalah gambar sketch biasa yang oret-oretan begitu ya. Tapi di sini dia lakukan penggambaran ulang, digitalisasi, digital illustration biasanya. Nah, itu jadi. Nah, setelah jadi karakter seperti ini biasanya di animate ya menggunakan Adobe After Effects. Nah, ini kalau teman-teman ingin pelajari ini lebih lebih ke saran yang benar gitu. Tapi apakah yang menggunakan browser ini tidak benar? Ya benar juga, tapi lebih praktis. Cuman ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Terkait tentang karakter tadi. Terkait tentang misalnya kita butuh gedung, misalnya Anda di posisi di Bandung, landmarknya apa? Gedung sate. Di sana nggak ada gedung sate ya. Teman-teman mesti buat sendiri. Yang seperti itu biasanya memang baiknya menggunakan Adobe Illustrator ya. Kemudian Anda masukkan ke After Effects. Itu yang benar. Tapi kalau Anda ingin yang cepat-cepat ya, basisnya presentasi cepat, nah biasanya institusi itu langganan Animaker atau Movely, karena untuk kebutuhan yang sangat cepat, nah itu biasanya langsung menggunakan aplikasi-aplikasi yang basisnya tadi, instan. Oke, mudah-mudahan dipahami. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Ini ada dari tim ITS Club GM. Izin bertanya, kalau kita punya produk, tapi kita menjelaskannya tanpa animasi, apakah bisa? Kita punya produk ya, tapi kita menjelaskannya tanpa animasi. Bisa ya, bisa. Jadi
kita bisa menjelaskan melalui media lainnya. Media animasi ini masuknya adalah konten video. Jadi konten video ini kalau kita bahas luas sekali, banyak sekali. Video lecture, video live shoot yang kita membuat stock shoot, kemudian kita rangkai menjadi video prosedural ya. Ada video animasi dan seterusnya. Demonstrasi. Nah, yang kita bahas ini adalah video khususnya animasi. Ya, animasi kan adalah satu ilustrasinya, bentuk ilustrasinya, tapi outputnya tetap saja video. Nah, ini yang kita bahas. Kemudian yang ditanyakan adalah, kalau kita tidak harus animasi begitu, pakai media apa, Pak? Selain media video, bisa menggunakan media infografik ya. Jadi teman-teman menjelaskan aplikasi menggunakan infografik, dan ini juga banyak digunakan oleh ya perusahaan dan seterusnya. Teman-teman, saya rekomendasikan untuk anak-anak SMK itu banyak belajar tentang Kickstarter. Ini satu perusahaan startup juga yang dia itu membahas itu. Ya Robi, ya Rob. Nah, di sini Kickstarter ini banyak sekali ide-ide yang kemudian disampaikan untuk memperoleh pendanaan ya. Di sini dari yang komik, kemudian digital ya, desain dan teknologi, itu banyak sekali, dan Anda bisa lihat bagaimana cara mereka mempresentasikan. Yang kadang-kadang mereka menggunakan tidak video ya, kadang-kadang hanya cukup menggunakan infografis. Nah, ini tadi pertanyaan dari Mas Ilham Ramadan. Jadi kalau kita misalnya ini kebetulan ini ya, ini dijelaskan dengan video dan foto ya. Ada juga dijelaskan dengan infografik. Nah, ini teman-teman SMK mesti banyak melihat suatu ya, atau discover yang bagus ya tentang kreativitas. Ini yang kaitannya vokasi juga nih sama. Karena Anda semua bidang Anda semua kayaknya ada di sini, dan ini memperoleh pendanaan secara internasional. Dan teman-teman misalnya punya ide bagus ya, Anda presentasikan yang baik. Nah, presentasinya bisa video, bisa animasi, bisa juga infografik ya. Artinya dalam bentuk konsep. Oke, jadi artinya bisa. Oke, ada pertanyaan lagi, silahkan. Jadi Kickstarter ini bagus untuk vitamin otak kita ya. Jadi artinya kita bisa melihat suatu Anda menyenangi hobi apa begitu. Anda bisa mencari di sini. Oh, ternyata di luar sana ada orang yang sudah memikirkan ide ini ternyata kita. Ini ada pertanyaan dari tim Neftik, Pak. Pak izin bertanya, kalau belum terbayang bagaimana animasinya, adakah saran Bapak supaya kita bisa dapat inspirasi desainnya? Ya, jadi kalau kita belum kebayang bagaimana animasinya, saran saya adalah Anda harus membreakdown Anda ini menghasilkan tadi produk atau layanan atau jasa. Nah, produk itu kan berarti Anda menghasilkan satu produk. Misalnya anak TKJ, kemudian Anda ngulik yang namanya Raspberry. Raspberry-nya ini menjadi mini server. Nah, mini servernya ini bisa dimasukkan satu perangkat lunak, itu namanya LMS, Anda injek, kemudian media masuk di situ. Jadi artinya produk yang ditawarkan ke masyarakat, bagaimana orang itu membeli namanya mini server ini, kemudian Anda branding dengan nama apa. Nah, artinya apa? Anda ketahui dulu produknya, kemudian dari produk-produk tersebut itu menyelesaikan apa. Dan dari situ nanti teman-teman sudah mulai kebayang animasinya. Nah, kok kalau sampai seperti itu teman-teman belum bisa, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah nonton YouTube ya. Teman-teman banyak mencari, meneliti ya, meriset dengan keyword-keyword yang Anda butuhkan, Anda cari. Nah, dari video-video yang ada, Anda bisa gabung-gabungkan idenya. Jadi aku maunya adegan yang pertama, scene 1, aku maunya video ngambil ide dari video ini. Scene 2 ngambil video yang ini, scene 3 mengambil video yang ini, scene 4 mengambil video yang ini. Kemudian Anda kan itu proses kreatif.
amati, tiru, modifikasi. Karena di dunia ini tidak ada yang benar-benar itu original, itu tidak ada. Karena yang benar-benar original ya Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan itu. Manusia hanya cukup meniru ya, meniru yang sudah ada kemudian ditambahkan, meniru yang sudah ada ditambahkan. Nah, begitu. Teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman lihat para musisi, para filmmaker itu mereka sudah ada inspirasinya, hanya dikemas dengan gaya mereka. Teman-teman juga demikian, kalau bingung ya perbanyak referensi, kemudian Anda gabung-gabungkan. Nah, kemudian kalau sudah gabung berarti kan menjadi karya original Anda. Nah, seperti itu ya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan. Terakhir Pak, dari For Glory, untuk detail tugas kira-kira dijelaskan kapan ya? Ya, untuk detail tugas kira-kira dijelaskan kapan. Nah, tugas ini nanti mungkin tugasnya begini, nanti teman-teman silahkan membuat video explainer animation, durasinya di bawah 2 menit. Karena ini sudah umum ya, kalau kita untuk video-video seperti di bawah 2 menit, artinya Anda di bawah 1 menit pun boleh, artinya begitu. Nah, yang paling pendek berapa detik? Ya 30 detik, 30 second biasanya. Nah, itu paling cepat. Nah, asal semuanya itu pesan itu tersampaikan. Itu ya. Jadi itu salah satunya yang teman-teman nanti bisa sampaikan Anda buat ya. Jadi detailnya Anda buat explainer animation, masalah nanti topiknya apa, Anda silahkan breakdown sendiri, kalau bisa yang mendukung dengan lomba Anda ini, kemudian durasinya adalah yang 2 menit. Kemudian kriterianya seperti apa? Yang namanya explainer animation itu bukan hanya gambar animasi, kemudian ada background, kemudian Anda animasikan, terus ada ilustrasi musik. Bukan demikian. Yang paling penting adalah voice over-nya. Nah, harus ada yang menjelaskan seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Di sini kan ada orang yang ngomong. Tahun yang berada jauh dari kita. Nah, orang-orang yang ngomongin dubbing seperti inilah, ini yang paling penting di sini. Kalau cuman Anda animasi slideshow, kemudian dikasih musik, ya itu bukan apa-apa gitu. Ya, jadi artinya Anda harus utuh membuatnya. Yaitu nanti untuk detail mungkin nanti saya akan kirim ke Bu Puri, kemudian nanti Bu Puri mungkin bisa memberikan penjelasan atau forward itu di grup Anda. Oke, ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah semua Pak, tidak ada pertanyaan lagi. Paling bawah mungkin ada Karyo, tugasnya tadi video explainer-nya apa ya, karena putus-putus katanya suaranya. Oh iya, tadi dijelaskan oleh Pak Prianto, kita tugasnya yaitu membuat video explainer, untuk waktunya durasi minimal 30 detik dan maksimal 2 menit, untuk temanya bebas, tapi harus sesuai dengan perlombaan kita yaitu data science, seperti itu. Dan yang paling penting untuk kriteria pembuatan videonya yaitu adanya voice over untuk memperjelaskan maksud dari video tersebut. Betul sekali. Jadi itu tadi, jadi durasinya paling pendek 30 second, paling banyak berapa 2 menit ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi ya sesuai dengan petugas Anda kalau bisa ya, yang berkaitan dengan apa yang Anda misalnya tim Anda sekarang apa, Anda silakan buat. Nah, sesuai dengan informasi yang sebelumnya bahwa tugas ini kan dibuat oleh kelompok ya, artinya nanti teman-teman bisa bagi tugas siapa yang pandai bercerita, kemudian menulis skrip skenario-nya atau storyline, kemudian siapa yang pandai mengilustrasi dan mengkompos animasi, kemudian yang voice over nanti siapa. Teman-teman kalau bisa jangan sampai tidak memiliki peran di situ. Jadi ini padat karya, tidak semua orang bisa membuat utuh ya, ini hanya orang-orang tertentu. Tapi biasakan untuk sesuai dengan keahlian masing-masing, saling melengkapi. Saya kayaknya suka di musiknya deh, saya suka di audionya ya, berarti Anda tugasnya mencari musik, ilustrasi, kemudian juga mengatur voice over untuk talentnya.
Anda cari itu orang yang suaranya enak untuk ngisi. Anda yang suka nulis status ya, suka berpuisi ya, berarti Anda memiliki kesenangan di bidang penelaahan sastra. Anda bagaimana menulis dengan orang-orang yang membaca itu emosinya bisa tergugah. Nah, itu Anda bagian skrip. Nah, Anda yang suka bidang grafis ya, Anda bagian visual. Nah, ini saling melengkapi ya, seperti itu. Jangan sampai nggak kerja sama sekali ya, istilahnya seperti itu. Oke, nah kemudian begini pertanyaannya, aplikasi apa yang Anda gunakan untuk membuat explainer bebas? Jadi Anda bisa pakai apa itu namanya, Adobe After Effects, Anda bisa gunakan Powtoon, Anda bisa gunakan Animaker, Anda bisa gunakan Split, apa saja boleh ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini pertanyaan ini saya peruntukkan untuk Bapak Puryanto, tadi ada salah tekan. Oke. Ada pertanyaan dari tim Solid, Pak, ini, Pak. Tugas-tugasnya apa aja ya, Kak? Yang dari awal kemudian dikumpulkan kemana? Saya ada beberapa pertemuan yang belum mengikuti, sepertinya ada info yang terlewat. Untuk tugas dalam materi animation explainer sendiri, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Puryanto, yaitu membuat video animasi explainer maksimal 2 menit dengan minimal durasinya 3 detik. Untuk temanya bebas, untuk dan kriteria utama videonya yaitu adanya voice over untuk menunjang penjelasan video. Untuk pengumpulannya mungkin akan diinformasikan lebih lanjut, dan untuk tugas-tugas materi sebelumnya mungkin bisa diinformasikan lagi oleh Bu Puri nanti ya. Oke, terima kasih Kak Riko. Ya, jadi kalau untuk yang explainer animation, untuk yang kemarin teman-teman Padlet, kemudian storyline itu tidak dikumpulkan, tidak apa-apa. Yang Anda kumpulkan nanti videonya saja ya. Untuk yang explainer animation ya. Jadi proses kreatifnya kalau Anda mengumpulkan secara lengkap dalam satu folder, kemudian Anda kirimkan itu lebih bagus. Jadi ada proses kreatifnya. Tapi kalaupun enggak, cukup hasil akhirnya itu sudah cukup ya. Oke, mungkin itu saja Bu Puri yang dapat saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMKN 26 Jakarta, khususnya Bu Puri yang telah mempercayakan untuk mengisi materi ini kepada saya. Saya juga senang sekali bisa berkolaborasi. Saya di sini juga mendapatkan teman-teman peserta ya, para guru pembimbing antusias ya. Walaupun tadi kita ada kendala, kita masih di atas 100, artinya saya senang sekali ya. Jadi apa yang kita berikan ini mudah-mudahan menjadi manfaat, dan mudah-mudahan ini juga membekali teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman nanti karirnya di apa, tapi yang jelas ini sangat penting untuk masa depan teman-teman, baik nanti Anda berwirausaha ataupun Anda bekerja di industri. Kemampuan mempresentasikan ide gagasan ini penting ya, untuk dipaparkan ke atasan ataupun ke publik. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Puryanto atas seluruh ilmunya ya, dari pertemuan pertama kemarin sampai pertemuan terakhir kita ini yang ketiga. Semoga semua siswa bisa menyerap ilmunya dengan baik. Kita lihat dari antusiasmenya yang memang tadi ya ada kendala tapi tetap di atas 100 untuk audiensnya, seperti itu sudah terlihat semangatnya luar biasa. Dan semoga juga semua siswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Nah, nanti untuk detailnya akan saya infokan melalui file ya, jadi semuanya akan tertulis di situ, tugasnya apa saja, oleh Pak Aditya tugasnya apa, oleh Pak Puryanto tugasnya apa gitu. Jadi semoga semua tetap semangat intinya dan bisa terus mengikuti perlombaan ini sampai akhir gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, suatu kebanggaan yang luar biasa bisa berkolaborasi dengan Mas Puryanto, dengan ilmunya juga yang luar biasa, yang hebat. Saya sendiri juga ikut belajar. Jadi terima kasih sekali lagi. Kak Rio juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir, menyempatkan waktunya mendampingi siswa
Saya ucapkan terima kasih juga, dan sebagai ucapan terima kasih yang luar biasa juga pada seluruh siswa ya yang hebat semangatnya, nggak pernah turun ya dari hari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-11 ini. Itu saya sebagai host mohon undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atas ketidaknyamanannya tadi, masalah teknis, dan semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.